Hai sahabat Sati, pro kontra mengenai vasektomi yang dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, bahwa penerima bansos itu disyaratkan laki-lakinya harus vasektomi. Sebenarnya vasektomi itu adalah sama saja dengan kontrasepsi tapi untuk pria. Kalau wanita mungkin bisa jadi disebut dengan KB ya. Banyak yang beranggapan bahwa kalau kita vasektomi itu membunuh anak, bahkan banyak lagi komentar-komentar negatif dari netizen. Contohnya seperti ini nih. Dan komentar seperti ini. Ini juga. Dan ini lagi. Sebenarnya pro kontra itu adalah hal yang biasa. Saya setuju dengan gagasan Gubernur Jawa Barat. Karena dia adalah seorang pemimpin yang ngerti bahwa populasi penduduknya Jawa Barat itu mungkin banyak, sehingga para penerima bansos itu hanya orang yang kurang mampu saja. Artinya orang yang kurang mampu banyak anaknya 3, 4, 5, 6 atau mungkin sampai 11. Itu gimana pemerintah akan memberikan bansos kepada orang yang sangat banyak anaknya. Sedangkan kalau ngelihat di negara kita ini lagi krisis atau mungkin kehilangan banyak pekerjaan orang, ada yang banyak di PHK, sehingga pemerintah lah yang harus turun tangan. Lapangan pekerjaan tidak ada, PHK itu banyak. Untuk mengurangi populasi penduduk di Indonesia itu mungkin gagasan Pak Deddy itu dengan adanya vasektomi buat para laki-laki itu untuk mencegah memiliki anak banyak. Kalau sudah banyak anaknya, mungkin ada 4 sampai 11, kenapa harus memiliki anak lagi? Nah, ini balik lagi mungkin ada yang kontra. Lantas kalau di dalam agama tidak boleh dengan banyaknya anak sampai 11, 4 mungkin sampai 11, gimana caranya mendidiknya? Orang tuanya secara finansial cukup apa enggak? Attitude anaknya gimana, ngerawat anaknya gimana. Ini bukan hanya secara finansial saja yang harus kita pikirkan. Mengevaluasi orang yang mungkin memiliki anak banyak bukan hanya karena finansial saja. Attitude-nya harus benar, akhlaknya harus benar, agamanya harus benar. Kalau kita sudah banyak anak, ditambah lagi ekonominya kita kurang mapan, gimana bisa kita mendidik anak, agamanya yang bagus, akhlaknya yang bagus? Banyak yang beranggapan bahwa kalau kita banyak anak, banyak rezeki, aset kita di masa tua. Tapi gimana aset itu jadi baik kalau dari sejak dini, dari sejak kecil kita tidak rawat dengan baik? Ibarat tanaman, kalau tanaman itu tidak dikasih pupuk dari sejak dini, dari sejak kecil, itu gimana bisa berbuah dengan bagus, gimana bisa banyak buahnya tumbuh subur. Ini sama aja dengan merawat anak. Dan yang terakhir ini, efek baiknya kalau laki-laki vasektomi itu mencegah untuk banyak anak dengan wanita lain. Kita lihat banyaknya perselingkuhan di Indonesia ini. Dengan istri pertama sudah punya anak 5 atau mungkin anak 10, lalu dia memiliki wanita idaman lain, memiliki anak 2 lagi, lalu dia memiliki idaman lain yang ketiga punya anak lagi, dan semua anak-anaknya dari istri pertama, istri kedua, istri ketiganya itu banyak, sehingga kurang perhatian dari orang tua. Bukan hanya perhatian secara materi, perhatian secara moral, secara agama seperti apa? Nah, opini saya sangat setuju untuk mencegah perselingkuhan yang banyak menimbulkan banyak anak bersama wanita lain. Bagus sekali idenya dengan vasektomi. Ini berlaku bukan hanya orang yang kurang mampu saja. Saya ngelihat banyak orang yang mampu atau mungkin secara materi banyak. Dia bisa memberikan pendidikan yang bagus terhadap anaknya, memberikan makanan yang layak kepada anaknya, tapi dia kekurangan secara akhlak, secara moral, secara attitude.
karena orang tuanya hanya memikirkan materi saja, gimana caranya anak itu banyak uangnya, gimana cara anak itu bisa makan enak, gimana caranya anak bisa sekolah yang high class, tapi dia kurang memperhatikan anaknya tumbuhnya seperti apa, jadi anak seperti apa, agamanya gimana. Itu yang harus kita perhatikan juga, bukan hanya materi saja. Yang terakhir ya, jangan sampai lupa, dengan adanya laki-laki vasektomi, menghindari para pria ini untuk berselingkuh dan memiliki anak banyak dengan wanita-wanita lain. Kalau hanya wanitanya saja ber-KB, lalu si pria ini memiliki banyak wanita di luar sana, dia akan memiliki anak kedua, ketiga, keempat dengan istri-istri atau selingkuhannya. Jadi kalau saya mendukung gagasan Pak Deddy Mulyadi. Semoga bisa diterima ya.